gingerol, 2 minyak sereh, graniol dan citronel. Pertanyaan yang kedua, cara mendapatkan minyak atsiri pada jahe dan sereh. A. Pada jahe menggunakan metode destilasi uap dan air dengan pemanasan microwave. Pembuatan minyak atsiri jahe menggunakan metode destilasi uap air. Tujuan pembuatan minyak atsiri jahe dengan menggunakan metode destilasi uap air adalah agar dihasilkan rendemen minyak atsiri yang berkualitas bagus dan volume yang tinggi. Hal ini disebabkan karena dengan metode destilasi uap air memiliki keuntungan diantaranya ekstrak dapat berlangsung secara sempurna. Bahan baku tidak akan mudah gosong karena tidak langsung kontak dengan air tetapi dengan uap. Kandungan bahan kimia dalam jahe tidak akan terhidrolisis dan mengalami polimerisasi yang diakibatkan oleh air mendidih. Karena kandungan minyak atsiri yang memiliki titik didih tinggi akan menguap sempurna sehingga minyak atsiri yang dihasilkan memiliki komponen yang lengkap. Prosesnya, rimpang jahe segar varietas Emprit dipilih kualitas baik berdasarkan umur, ukuran, warna kulit, dan sehat atau tidak busuk. Kemudian dicuci bersih dan dikeprak serta dibungkus menggunakan kain yang bersih. Selanjutnya rimpang jahe segar yang sudah dikeprak dan dibungkus kain selanjutnya dimasukkan dalam ketal suling untuk dikukus. Jumlah bahan baku yang dihasilkan kira-kira 2/3 dari kapasitas ketel. Sebelum proses penyulingan atau pengukuran rimpang jahe segar dimulai, dilakukan pengisian ketel suling dan kondensor dengan air. Hasil akhir proses penyulingan yang bertampung adalah berupa campuran air suling dan minyak. Selanjutnya minyak jahe dengan berat jenis sebesar 0,86 gram akan berada di atas lapisan air. Pemisahan lapisan minyak jahe dari lapisan air dengan cara sederhana menggunakan corong pemisah dan pemipetan lapisan minyak sehingga diperoleh minyak atsiri jahe. Yang kedua, pembuatan minyak atsiri. Minyak atsiri serai diperoleh dengan metode penyulingan atau destilasi. Yang pertama itu siapkan daun serai segar 3 kg, selanjutnya sortasi basah dan dikeringkan, kemudian dirajang dengan ukuran kurang lebih 10-15 cm. Selanjutnya destilasi atau penyulingan minyak atsiri. Setelah didestilasi diperoleh minyak atsiri yang belum murni. Selanjutnya dimurnikan dari air dengan MgSO4 atau magnesium sulfat. Minyak atsiri yang diperoleh disimpan dalam botol tertutup rapat. Khasiat bahan-bahan dalam liniment. Yang pertama itu oleum eukaliptus berkhasiat untuk meredakan masalah pernapasan, menghilangkan nyeri persendian. Yang kedua ada oleum arachidis berkhasiat sebagai pengganti minyak zaitun pada pembuatan margarin dan sabun. Yang ketiga ada mentolum meredakan rasa gatal, mengatasi kosleo dan nyeri, meredakan hidung tersumbat. Baik, dari kelompok 3 mungkin menjawabnya hanya itu, Bu. Mungkin dari Ibu Nela ada tambahan, silahkan. Oh ya, oke. Tadi sudah bagus yang dijawab, sudah baik gitu ya. Cuma tadi ketika menjawab yang destilasi, itu destilasinya apa ya? Akhirnya uap air ya, Mas? Uap Ahmad air. Mujahid. Oh, uap air. Saya rasa kaitannya dengan destilasi itu sudah pernah disampaikan di farmakognosi apa ya, kalau nggak salah. Sudah ya, sudah disampaikan di mata kuliah tersebut. Nanti silakan dibuka-buka kembali bagaimana cara destilasi, bahwa pada intinya untuk mendapatkan minyak atsiri dalam suatu tanaman itu bisa menggunakan metode destilasi. Kemudian ada 3 jenis destilasi yang bisa digunakan, yaitu destilasi air, kemudian destilasi uap, dan destilasi uap air. Untuk tanaman-tanaman atau untuk tumbuhan yang dia tidak tahan terhadap panas gitu ya, itu biasanya menggunakan uap air yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Mujahid. Memang kalau kita mendapatkan minyak atsiri itu tidak semudah mendapatkan ekstrak.
kalau misalkan ekstrak gitu ya, ekstrak simplicia kering kita masukkan kita maserasi, mungkin bisa langsung dapat banyak ekstraknya, bisa langsung 10 gram atau 15 gram. Tapi kalau misalkan dalam kita mendapatkan minyak asiri menggunakan metode destilasi, itu jangan harap bisa mendapatkan gram-graman gitu. Bahkan 5 kilo ya, 5 kilo tanaman gitu ya atau herba yang kita destilasi itu biasanya hanya mendapatkan sekitar 5 mili atau 2 mili minyak asiri. Jadi memang harus sabar-sabar kalau misalkan mau menggunakan minyak asiri. Kemudian kalau misalkan ekstrak gitu kan, kalau ekstrak itu kan harus dicek kayak organoleptisnya, kemudian dicek kualitas atau kadar air, kadar abu dan lain sebagainya. Nah, kalau minyak asiri dalam memastikan bahwa mutu minyak asiri yang kita dapatkan atau yang kita peroleh itu baik, maka dilakukan 2 uji. Kalau masih ingat, uji indeks bias dan uji bobot jenis. Nah, nanti hasil indeks bias dan bobot jenis itu nanti dibandingkan dengan referensinya. Apakah hasil dari pengukuran indeks bias dan bobot jenis yang kalian lakukan, yang pengukuran bobot jenis, hasil pengukuran bobot jenis dan indeks bias dari minyak asiri yang kalian buat itu sesuai nggak dengan yang ada di referensi. Kalau misalkan sesuai, berarti minyak asiri yang kita dapatkan itu bermutu, berkualitas, dan minyak asiri yang murni. Begitu kalau cara ukur minyak asiri untuk menentukan kualitas minyak asiri. Nanti dibuka lagi materi farmakognosi atau mata kuliah yang kaitannya dengan minyak asiri. Oke, karena sudah jam 8:18, sesuai dengan target saya, setengah jam untuk menjawab pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Kemudian nanti yang kelompok 1 atau kelompok 2 tadi, ya kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti silahkan masih dicari jawabannya. Nanti next time, minggu depan, kita masih ada pertemuan lagi, nanti bisa dijawab. Jadi ada waktu luang untuk mencari jawabannya. Baik, kita akan menuju ke kelompok 4. Silahkan untuk kelompok 4 menyampaikan tentang diskusi hasil kelompoknya yang berkaitan dengan sirup ya. Sediaan sirup dengan memanfaatkan bahan alam. Silahkan untuk kelompok 4 boleh mulai share screen-nya. Apa sudah terlihat screen-nya, Ibu? Iya, sudah terlihat, Mbak. Untuk PPT-nya. Oh, bisa di ini nggak, Satso? Oke, sudah terlihat, Mbak. Silahkan, boleh disampaikan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai formulasi sediaan sirup peningkat imunitas dari herba meniran yang beranggotakan Alivia Novita Utami, Anggita Laras, Biasa Putra, dan Jiva Alvinatul Laili. Nah, kemudian akan dilanjutkan untuk pemateri pertama. Untuk pemateri pertama, Alivia, saya persilahkan. Ya, yang pertama, pendahuluan. Sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa. Kecuali dinyatakan lain, kadar sukrosa C12H22O11 tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Sirup adalah sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula dengan atau tanpa bahan penambah bahan pewangi dan zat obat. Sirup merupakan sediaan yang menyenangkan untuk pemberian suatu bentuk cairan dari suatu obat yang rasanya tidak enak.
Sediaan sirup juga efektif dalam pemberian obat untuk anak-anak karena rasanya yang enak sehingga dapat menghilangkan keengganan pada anak-anak untuk meminum obat. Herbal meniran atau Phyllanthus niruri L memiliki kandungan kimia flavonoid seperti quercetin, quercitrin, isoquercitrin, astragalin, dan rutin, serta mengandung camphorol 1,4-ramnopirasid, erythritol 7-ramnopiranosid, nirunin, nirusinid, filantin, hipofilantin, triterpen, dan alkaloid sekurinin yang berfungsi sebagai imunodulator alami. Pemanfaatan tanaman herba meniran sebagai imunodulator alami dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan memformulasikan ekstrak etanol herba meniran menjadi bentuk sediaan sirup. Sirup merupakan sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat obat. Formulasi sirup yang digunakan dalam penelitian ini adalah propilen glikol, berfungsi sebagai solvent atau kosolvent, nipagin sebagai pengawet, dikarenakan dalam pembuatan sirup ini menggunakan sirupus simplex dengan pelarut utama air sehingga dapat dengan mudah ditumbuhi mikroba, esens anggur, dan sirup simplex. Tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui cara pembuatan dan evaluasi sediaan sirup dari ekstrak herba meniran. Untuk mengetahui parameter standar mutu ekstrak herba meniran, FHI berdasarkan parameter uji kadar air, parameter uji kadar abu total, parameter uji kadar abu tidak larut asam, dan parameter uji kadar flavonoid total. Manfaat untuk mengetahui cara pembuatan dan evaluasi sediaan sirup dari ekstrak herba meniran. Mengetahui parameter standar mutu ekstrak herba meniran, FHI berdasarkan parameter uji kadar air, parameter uji kadar abu total, parameter uji kadar abu tidak larut asam, dan parameter uji kadar flavonoid total. Tinjauan teori mengenai bentuk sediaan bahan alam yang dipilih. Pengertian sirup. Sirup merupakan sediaan pekat dalam air dan dari gula atau pengganti gula dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat obat. Jenis sediaan dan fungsinya. Sirup dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu medicated syrup atau sirup obat dan flavored syrup atau sirup pembawa. Sirup pembawa biasanya mengandung berbagai bahan aromatis atau rasa enak yang digunakan sebagai larutan pembawa atau pemberi rasa. Salah satu contohnya adalah sirupus simplex. Selanjutnya akan dibacakan untuk pemateri kedua Anggita Laras. Keuntungan dan kekurangan sirup. Keuntungan obat dalam sediaan sirup yaitu merupakan campuran yang homogen, dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, obat lebih mudah diabsorpsi, mempunyai rasa manis, mudah diberi bau-bauan dan warna, sehingga menimbulkan daya tarik untuk anak-anak, membantu pasien yang dapat kesulitan dalam menelan obat. Kerugian obat dalam sediaan sirup yaitu ada obat yang tidak stabil dalam larutan, volume bentuk larutan lebih besar, ada yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam sirup. Masalah dan cara mengatasinya. Masalah utama dalam pengembangan sediaan cair mengandung ekstrak adalah kelarutan. Ekstrak harus diencerkan dalam larutan atau dilarutkan kembali jika berbentuk kering di dalam sistem pelarut sirup atau drop. Masalah kelarutan menimbulkan terbentuknya suatu endapan atau kekeruhan yang disebabkan pelarutan yang tidak sempurna dari bahan aktif dan atau komponen sekunder. Masalah lainnya ialah peningkatan rasa dan bau karena ekstrak
sering menunjukkan rasa tidak enak, sering terasa pahit, dan tidak selalu mudah diatasi hanya dengan penambahan pemanis saja. Komponen-komponen atau bahan-bahan tambahan yang diperlukan dalam pembuatan sirup. Ada bahan pemanis. Pemanis berfungsi untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Dilihat dari hasil kalori yang dihasilkan dibagi menjadi dua, yaitu berkalori tinggi dan berkalori rendah. Adapun pemanis tinggi misalnya sorbitol, sakarin, sukrosa, sedangkan pemanis berkalori rendah misalnya laktosa. Bahan pengental digunakan sebagai zat pembawa dalam sediaan cair dan untuk membentuk suatu cairan dengan kekentalan yang stabil dan homogen. Pemberi rasa disedapkan dengan pemberi rasa buatan atau bahan-bahan yang berasal dari alam untuk membuat sirup sedap rasanya. Karena sirup adalah sediaan cair, pemberi rasa ini harus mempunyai kelarutan dalam air yang cukup. Pemberi warna. Untuk menambah daya tarik sirup, umumnya digunakan zat pewarna yang berhubungan dengan pemberi rasa yang digunakan, misalnya hijau untuk rasa permen, coklat untuk rasa coklat. Pewarna yang digunakan umumnya larut dalam air, tidak bereaksi dengan komponen lain dari sirup, dan warnanya stabil pada kisaran pH selama masa penyimpanan. Untuk selanjutnya, evaluasi sediaan. Uji organoleptis sediaan sirup meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kestabilan fisik sediaan sirup pada saat penyimpanan. Uji pH pada penelitian ini menggunakan pH stick. pH stick dicelupkan ke dalam sediaan sirup, kemudian diamati dan cocokkan warna yang timbul pada warna indikator. Nilai pH untuk sediaan sirup yaitu 5,5 sampai 7,5. Uji bobot jenis dilakukan untuk mengetahui perbandingan bobot zat terhadap volume air adalah sama saat ditimbang. Bobot jenis suatu zat dilakukan dengan cara membagi bobot jenis zat dengan bobot air dalam piknometer, di mana air digunakan sebagai standar untuk zat cair dan zat padat. Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui kekentalan dari sediaan sirup. Menurut Pratama 2014 menyatakan bahwa sediaan sirup di pasaran memiliki nilai viskositas lebih dari 1811 CPS. Uji volume terpindahkan pada penelitian ini menggunakan gelas ukur. Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, akan semakin besar tahanannya. Suatu produk yang mempunyai viskositas yang terlalu tinggi umumnya tidak diinginkan karena sukar dituang dan sukar diratakan kembali. Uji volume terpindahkan dilakukan untuk mengetahui ketepatan dalam melakukan kalibrasi. Cara mendapatkan ekstrak. Ekstraksi herba meniran itu serbuk herba meniran diayak dengan pengayak 100 mes. Sebanyak 250 gram serbuk herba meniran dimaserasi dengan 1000 ml pelarut etanol 96% selama 24 jam dan dilanjutkan dengan remaserasi dengan 1000 ml pelarut etanol 96% selama 24 jam. Maserat yang diperoleh dihitung volumenya dan diuapkan pelarutnya dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Kajian preformulasi zat aktif ekstrak yang digunakan. Herba meniran atau Phyllanthus neuriel memiliki sistematika sebagai berikut. Divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, bangsa Euphorbiales, suku Euphorbiaceae. Marganya Phyllanthus, jenisnya Phyllanthus neuriel. Herba meniran banyak mengandung beberapa zat kimia, yaitu flavonoid, tanin, alkaloid, saponin, lignan. Flavonoid merupakan senyawa larut dalam air yang dapat diekstraksi dengan etanol 70% dan tetap ada lapisan air
setelah dikocok dengan eter minyak bumi. Lignan berupa zat padat hablur tanpa warna yang menyerupai senyawa aromatik sederhana yang lain dalam sifat kimianya. Lignan dapat diekstraksi dengan aseton atau etanol, dan seringkali diendapkan sebagai garam kalium yang sukar larut. Tanin, salah satu fungsi utama tanin yaitu sebagai penolak hewan pemakan tumbuhan karena rasanya yang cepat. Tanin dapat meringankan diare dengan menciutkan selaput lendir usus. Alkaloid termasuk senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau atom nitrogen dan berbentuk kristal. Untuk alkaloid dalam daun atau buah segar adalah rasanya pahit di lidah serta mempunyai efek fisiologis kuat atau keras terhadap manusia. Sifat lain yaitu sukar larut dalam air dengan suatu asam akan membentuk garam alkaloid yang lebih mudah larut. Saponin adalah senyawa aktif yang menimbulkan busa jika dikocok dengan air. Pada konsentrasi rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah. Saponin dapat bekerja sebagai antimikroba. Kelarutan saponin dalam air dan etanol tetapi tidak larut dalam eter. Selanjutnya dipaparkan oleh pemateri ketiga, Civa. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kajian preformulasi zat tambahan atau eksipien yang digunakan. Yang pertama ada propilen glikol. Organoleptis, cairan kental, jernih, tidak berwarna, rasa khas, praktis tidak berbau. Berat molekulnya yaitu 76,09 gram per mol. Struktur kimianya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ada kelarutan, dapat bercampur dengan air, aseton, kloroform, larut dalam eter, dan dalam beberapa minyak esensial. Tidak dapat bercampur dengan minyak lemak. Stabilitas pada temperatur rendah stabil bila disimpan pada wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Kemudian ada inkompatibilitas, tidak kompatibel dengan reagen pengoksidasi seperti potasium permanganat. Khasiatnya sebagai solvent atau kosolvent. Kemudian ada metil paraben. Organoleptis serbuk, tidak berwarna, putih, tidak berbau, rasa terbakar. Berat molekulnya 152,15 gram per mol. Kemudian kelarutan, sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan eter. Stabilitasnya, metil paraben larutan dalam air stabil pada pH 3-6. Larutan air pada pH 3-6 stabil sampai sekitar 4 tahun pada suhu kamar. Sementara larutan air pada pH 8 stabil sampai sekitar 60 hari penyimpanan. Titik leburnya 20-21 derajat Celcius. Inkompatibilitasnya, aktivitas antimikroba berkurang dengan adanya surfaktan non-ionik seperti polisorbat 80 karena maserisasi. Penambahan 10% propilen glikol menunjukkan efek potensi dan mencegah interaksi antara paraben dengan polisorbat 80. Inkompatibel dengan bentonit, magnesium trisiklat talk, tragakan, sodium alginat, minyak esensial, sorbitol, dan atropin. Diabsorpsi oleh plastik tergantung pada jenis plastik dan pembawa yang digunakan. Botol polietilen tidak mengabsorpsi metil paraben, mengalami perubahan warna akibat hidrolisis dengan adanya besi, alkali lemah, atau asam kuat. Khasiatnya sebagai pengawet. Kemudian sirupus simplex, organoleptis, cairan jernih tidak berwarna. Berat molekulnya 1,587 gram per mol. Kelarutan, larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform dan eter. Stabilitas, lebih mudah terurai dengan adanya udara dari luar. Titik lebur 180 derajat Celcius, khasiatnya sebagai pemanis. Kemudian esens anggur, pemberian, cairan berwarna ungu, memiliki bau khas anggur, kelarutan mudah larut dalam air, khasiat, odoris atau pemberi aroma. Formulasinya ada ekstrak herba meniran dengan konsentrasi 4,8 gram, kemudian propilen glikol 12 gram, nipagin 0,24 gram, esens anggur 0,3 gram, sirupus simplex 60 ml. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi tanya jawab.
Saya persilakan dari teman-teman jika ada yang ingin bertanya, kami buka 3 penanya. Arvina izin bertanya. Ya, R. Oke, tadi kan sudah dijelaskan bahwa solvent yang digunakan pada penelitian kelompok 4 itu kan menggunakan propylen glikol. Nah, sedangkan untuk solvent sendiri kan ada etanol, ether, gliserol, dan lain-lain itu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan penelitian tersebut menggunakan solvent propylen glikol? Dan juga pertanyaan yang kedua, tadi kan untuk pengawetnya itu kan menggunakan nipagin. Nah, kenapa nggak menggunakan nipasol atau sodium benzoat? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya. Ada Via izin bertanya. Ya, di. Tadi kan pada evaluasi sirup itu ada evaluasi uji pH. Nah, tadi disebutkan bahwa uji pH itu berkisar antara 5,5 sampai 7,5. Pertanyaannya, jika sediaan sirup yang dihasilkan tersebut pH-nya kurang dari 5 atau jika melebihi dari 7,5 itu efeknya gimana kalau dikonsumsi di dalam tubuh? Terima kasih. Satu penanya lagi. Silakan yang mau nanya lagi. Kelompok ini siapa? Oh, Mbak Dika, silakan. Ya, saya Dika Alifa ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan tentang sirupus simplex. Pada formula yang dirancang, cara pembuatan sirupus simplexnya itu seperti apa? Kemudian terkait dengan pH yang tadi disampaikan oleh pertanyaan dari Ade, saya menambahkan pertanyaan yaitu bahan apa sekiranya yang dapat ditambahkan jika pH tersebut terlalu asam atau terlalu basa? Terima kasih. Sudah jelas, Mas Bias, pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Terima kasih. Silakan boleh di close-share. Berarti ditutup ya, Bu? Bentar, Mas. Sudah terlihat ya words-nya di sini? Oke, baik. Di sini kelompok 4 membuat sediaan sirup dengan memanfaatkan ekstrak herba maniran. Pelarut yang digunakan apa ya di sini untuk mengekstraksi herba manirannya? Pakai etanol 96%, Bu. Untuk ekstraksinya kan, Bu? Etanol 96% ya? Bukan 70%? Etanol 96%. Oke. Etanol 96%. Kemudian yang digunakan herba manirannya ya, Mbak. Berarti dari ujung daun sampai ujung akar karena herba. Iya, Bu. Ya. Kemudian metode ekstraksinya pakai apa, Mbak? Pakai maserasi terus remaserasi, Bu. Maserasi terus remaserasi. Oh, pakai maserasi metodenya ya. Ini di sini propylen glikol sebagai solvent apa sebagai kosolvent? Solvent, Ibu. Solvent.
Tapi di sini add-nya pakai sirup simplex ya? Ya. Berarti propilen glikol ditambahkan kemana? Kemudian baru bersifat lalu sukrosa, kemudian dilarutkan dipakai dalam bila secukupnya, kemudian ekstraknya dilarutkan dengan kayaknya lebih tepatnya sebagai konsultan apa ya? Ya tadi nanti coba dicari lagi yang tadi tadi juga sudah ada yang bertanya yang kaitannya dengan propilen glikol. Ini saya mau menyampaikan di sini bahwasannya di sini sebetulnya kalau misalkan mau benar-benar kemudian apa namanya untuk sebenarnya ketika kita melakukan atau membuat formulasi sediaan ya, itu memang seharusnya ekstraknya kita pastikan bahwa ekstrak yang kita buat itu bermutu, ya, bahwa ekstrak yang kita buat itu bermutu sehingga bisa kita gunakan untuk pembuatan sediaan atau untuk formulasi. Nah, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa ekstrak yang kita gunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan formula, yaitu salah satunya dilakukan dengan cara standarisasi. Nah, saya yakin bahwa standarisasi ini sudah disampaikan oleh Bu Leli di perkuliahan pertama di FTSOA. Ya, jadi standarisasi adalah suatu proses atau suatu rangkaian proses di mana intinya adalah untuk menghasilkan suatu ekstrak yang bermutu. Dan dalam proses standarisasi itu melibatkan metode analisis kimiawi, gitu ya, melibatkan analisis fisik, analisis mikrobiologi, gitu ya, untuk memastikan bahwa itu ekstrak yang kita gunakan bermutu dan aman untuk diformulasi. Nah, dalam standarisasi itu sebenarnya ada dua parameter spesifik dan ada parameter non spesifik, gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini yang dilakukan oleh kelompok ini standarisasi ekstraknya ini hanya 3 ya. Sebenarnya saya izin angkat telepon dulu.